Halo semua, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita. Kali ini saya akan membahas tentang masa nifas atau postpartum. Apa yang dimaksud dengan masa nifas? Masa nifas adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir jika alat-alat kandungan kembali ke keadaan semula seperti sebelum hamil. Adapun perubahan fisiologi setelah melahirkan ialah 1. Sistem reproduksi, uterus, serviks, vagina, dan perineum mengalami involusi uterus. 2. Sistem perkemihan, dalam 12 jam setelah melahirkan, ibu mulai membuang cairan. 3. Sistem pencernaan, penurunan produksi progesteron menyebabkan nyeri ulu hati dan konstipasi atau sulit buang air besar. 4. Sistem endokrin, kadar HCG atau hormon chorionic gonadotropin secara berangsur turun dan normal kembali setelah 7 hari atau 1 minggu postpartum. 5. Sistem kardiovaskular, penurunan curah jantung terjadi beberapa hari pertama postpartum dan normal kembali pada minggu ketiga postpartum. 6. Perubahan tanda-tanda vital, tekanan darah harus dalam keadaan stabil dan suhu turun secara perlahan. Waktu kunjungan masa nifas. Dalam melakukan kunjungan masa nifas, seorang petugas kesehatan ataupun bidan harus menetapkan jadwal yang ditentukan untuk melakukan kunjungan rumah pada ibu postpartum, di mana minimal kunjungan ada 4 kali. Yang pertama, dalam kurun waktu 6 jam hingga 2 hari setelah persalinan. Yang kedua, pada hari ke-3 hingga hari ke-7 setelah persalinan. Yang ketiga, pada hari ke-8 hingga hari ke-28 setelah persalinan. Dan yang keempat, pada hari ke-29 hingga hari ke-42 setelah persalinan. Adapun tujuan kunjungan nifas ialah memastikan ibu mengerti cara merawat bayi dan mampu melakukannya dengan baik, sehingga ibu mampu melakukan perannya secara optimal. Kemudian, memulihkan kesehatan fisik dan psikis ibu. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kepada ibu postpartum dan melakukan konseling tentang perubahan perilaku, perasaan yang dialami ibu selama masa nifas. Lalu, mencegah terjadinya infeksi dan komplikasi selama persalinan. Ibu penting mengetahui tanda-tanda bahaya pada masa nifas. Pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Perdarahan pada umumnya bisa terjadi pada masa nifas. Tapi, kalau darah yang keluar berlebihan, misalnya jika ibu mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam, apalagi disertai pusing, detak jantung tidak teratur, maka kondisi ini mungkin menandakan ada plasenta atau ari-ari yang tertinggal di dalam rahim. Kondisi ini harus segera ditangani dan perlu dilakukan tindakan. 2. Keluar cairan berbau dari jalan lahir. Cairan yang baunya menyengat bisa menjadi gejala tanda infeksi. Nah, itu juga harus segera diperiksakan ke dokter ya. 3. Demam lebih dari 2 hari. Demam merupakan tanda infeksi. Keluhan ini bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selangkangan, dan payudara. 4. Merasa sedih terus-menerus. Perubahan kadar hormon dan munculnya tanggung jawab setelah melahirkan bisa membuat ibu mengalami baby blues. Gejala baby blues yang sering muncul berupa marah, panik, lelah, dan sedih. Nah, kondisi itu akan hilang setelah beberapa hari. Kalau perasaan baby blues itu juga gak hilang, bahkan disertai rasa benci, serta halusinasi, mungkin ibu mengalami depresi pasca melahirkan atau depresi postpartum. Dan ini tergolong berbahaya ya, dan tentu harus mendapatkan penanganan yang tepat. 5. Payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit. Hal ini lebih sering terjadi pada ibu menyusui. Biasanya disebabkan karena saluran ASI tersumbat atau infeksi bakteri. Penanganannya yaitu kompres payudara dengan handuk yang sudah direndam air hangat selama beberapa menit. Kedua, tetaplah menyusui atau kosongkan payudara. Tahukah ibu tentang perawatan masa nifas? Apa sajakah itu? Yang pertama, bersihkan payudara setiap menyusui dan setelah mandi.
Cuci tangan hingga bersih sebelum menyusui atau menyentuh payudara. Bersihkan puting dengan lembut dengan air hangat dan hindari penggunaan sabun guna mencegah kulit kering, pecah-pecah, dan iritasi. Yang kedua, konsumsi buah dan sayur. Ibu juga harus memprioritaskan asupan makanan yang bergizi selama masa-masa pemulihan setelah melahirkan atau saat masa nifas. Selain itu, untuk mempercepat proses pemulihan, asupan makanan sehat juga membantu memperlancar produksi ASI. Yang ketiga, periksakan diri secara berkala. Melakukan kontrol atau kunjungan pada ibu postpartum minimal 4 kali, yaitu pada 6 jam, pada 6 hari, pada 2 minggu, dan pada 6 minggu setelah persalinan. Yang keempat, jaga kebersihan organ kewanitaan. Masa nifas menjadi salah satu fase penting bagi ibu setelah melahirkan. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk menjaga kebersihan personal hygiene-nya dengan cara pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, kemudian menggunakan pakaian dalam yang menyerap, dan menggunakan sabun tanpa pewangi. Demikianlah pembahasan kita mengenai masa nifas atau pasca melahirkan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.